Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aras Film. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film India yang berjudul Merry Christmas. Adalah sebuah film thriller misteri India yang disutradarai oleh Sriram Raghavan. Difilmkan secara bersamaan dalam bahasa Hindi dan Tamil. Dibintangi oleh Katrina Kaif dan Vijay Sethupathi. Film ini menceritakan tentang misteri terbunuhnya seorang lelaki di apartemennya sendiri. Bagaimana aksi seru dari film ini? Tanpa banyak basa-basi, inilah alur ceritanya. Cerita berlatar di Mumbai tahun 1980-an. Albert Arogyasamy kembali ke rumah setelah 7 tahun merantau ke Dubai, dan kini ia kembali ke kota Mumbai pada malam Natal. Tepat di luar rumahnya, ia disambut dengan hangat oleh tetangganya yang sudah tua dan penuh kasih sayang yang bernama Rajesh, yang saat itu sedang memasang lampu hias untuk menyambut Natal. Rajesh memberinya sebotol anggur buatannya yang ia beri nama Yadom. Dia juga memberitahu Albert bahwa ibunya sudah tiada dan dia meninggal dengan tenang beberapa waktu yang lalu. Rajesh terpaksa memimpin kremasi ibu Albert karena Albert tidak bisa dihubungi. Setelah mengundangnya makan malam, dia pun pergi. Setelah mengamati rumah lamanya yang menyedihkan, Albert pergi ke sebuah toko yang menjual pernak-pernik untuk Natal. Ia kemudian membeli sebuah mainan burung dalam sangkar. Kemudian Albert pergi ke sebuah restoran sambil menikmati musik. Hal itu bisa sedikit menenangkan hatinya setelah kepergian sang ibu. Saat memasuki toilet, ia bertemu seorang pria asing yang meminta tolong kepadanya, menyampaikan kepada seorang wanita yang duduk bersama anak kecil dan boneka beruang bahwa ia harus pergi. Albert menyampaikan pesan lelaki itu kepada wanita yang ternyata bernama Maria, yang seharusnya berkencan dengan lelaki tadi. Akan tetapi, teman kencannya telah meninggalkannya karena dia datang bersama putrinya yang bisu, yang bernama Annie. Albert tampak tertarik dengan wanita itu. Bahkan dari jauh ia mencoba menghibur putri Maria dengan membuat mainan dari kertas. Ia meninggalkan makanannya yang baru saja datang karena melihat Maria keluar dari restoran. Secara kebetulan dia bertemu Maria dan Annie di bioskop pada malam yang sama. Melihat Maria yang kerepotan menggendong Annie yang tertidur serta membawa boneka beruang, Albert menawarkan diri mengantarkan mereka pulang. Maria mengundangnya ke apartemennya untuk merayakan malam Natal bersama. Albert memperkenalkan dirinya sebagai seorang arsitek yang baru saja kembali dari Dubai. Sementara Maria berkata bahwa dia memiliki toko roti di bawah rumahnya. Saat sampai di rumah Maria, Albert mengosongkan sakunya dan menggantungkan hiasan burung dalam sangkar yang dia beli tadi malam di pohon Natal Maria. Maria membaringkan Annie di kamarnya sambil menutup telinga Annie dengan kapas. Saat mereka semakin dekat sambil minum anggur dan berdansa, Maria mengungkapkan masalahnya dengan Jerome, suaminya yang telah berselingkuh dengan wanita lain. Maria membalasnya dengan mengajak lelaki lain berkencan. Itulah kenapa tadi ia menunggu seorang laki-laki teman kencannya. Namun lelaki itu kabur setelah tahu Maria telah menikah dan memiliki anak yang bisu. Maria juga menceritakan tentang Jerome yang merupakan seorang pecandu bubuk haram. Mereka sering bertengkar. Bahkan Jerome mencurigai Annie bukanlah anaknya. Albert sendiri bercerita tentang Rosie 7 tahun yang lalu. Albert menunjukkan cincin yang akan dia berikan untuk Rosie.
Dulu ia dan Rosie kabur karena hubungan mereka tidak direstui oleh ibunya. Namun sayang, setelah Albert mempersiapkan cincin untuk menikahinya, Rosie malah memilih bos Albert yang lebih kaya. Karena patah hati, Albert pun pergi ke Dubai untuk bekerja. Setelah 7 tahun ia kembali ke Mumbai. Albert masih menyimpan cincin itu. Ia akan membuangnya saat ia bisa melupakan Rosie. Rosie sendiri saat ini ternyata sudah meninggal. Tidak ingin larut dalam kesedihan, Maria yang melihat Albert membuat bangau dari kertas mengajak Albert bermain permainan kuno, yaitu membakar bangau. Jika bangau itu bisa terbang, maka mereka bisa membuat permohonan yang konon dipercaya akan terkabul. Setelah bercerita banyak hal mengenai pribadi masing-masing, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan dan Maria menulis pesan untuk suaminya bahwa dia keluar bersama temannya. Albert membawa Maria ke rumahnya. Terlihat keduanya saling menyukai. Maria melihat noda di bajunya, kemudian membersihkannya sejenak. Mereka kemudian memutuskan kembali ke apartemen karena tidak ingin meninggalkan Annie terlalu lama. Ketika mereka kembali ke apartemen, mereka terkejut menemukan Jerome terbaring mati di sofa dengan pistol di tangannya sambil menggenggam surat yang ia tulis tadi. Maria mengira mungkin Jerome bunuh diri dengan senjatanya sendiri. Maria kemudian berlari ke kamar Annie dan merasa lega karena Annie tidak kenapa-napa. Maria menyarankan untuk menelepon polisi, namun Albert mengatakan dia tidak ingin terlibat dengan polisi lagi. Ia mengungkapkan fakta bahwa dia bukanlah dari Dubai, melainkan dipenjara selama 7 tahun karena telah membunuh Rosie dan baru saja dibebaskan hari itu. Ternyata Albert membunuh Rosie karena menganggapnya hanya sebagai sebuah pelarian. Albert mengatakan kepada Maria bahwa ia tidak ingin lagi berhubungan dengan polisi. Jika ia menghubungi polisi saat itu, maka polisi akan kembali mencurigainya. Kehadirannya dapat menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Ia mencoba menghapus semua sidik jarinya dari apapun yang ia sentuh. Namun ada satu hal yang membuatnya bingung. Ia tidak dapat menemukan sangkar burung mainannya sebelum pergi, dan benda tersebut telah menghilang dari pohon Natal. Albert mencari hiburan dengan kopi di warung terdekat, namun terkejut melihat Maria berjalan dengan tenang bersama anaknya lagi. Merasa penasaran, dia mengikuti Maria ke misa tengah malam di gereja. Di sana dia berpura-pura pingsan dan jatuh menimpa Ronnie. Albert turun tangan untuk membantu sambil berpura-pura tidak mengenal Maria. Dan terlihat Ronnie menyembunyikan cincin pernikahannya serta mengaku kepada Maria bahwa ia masih lajang. Mereka segera sampai di rumah Maria, di mana Albert terkejut menemukan tubuh Jerome hilang dan semakin heran saat ia melihat mainan burung dalam sangkar kini sudah kembali ada di pohon Natal. Ketika Maria pergi untuk menidurkan Annie, Ronnie mengungkapkan kepada Albert niatnya untuk menggoda Maria. Maria meminta Ronnie mengantarkannya ke gereja lagi untuk menemukan arlojinya yang hilang. Mereka menurunkan Albert dalam perjalanan dan menuju ke gereja. Namun karena penasaran, Albert kembali ke rumah Maria melalui tangga pintu belakang dan terkejut menemukan tubuh Jerome dalam posisi yang sama lagi. Albert pergi ke kamar Annie dan melihat gadis kecil itu sedang menangis di balik kursi. Albert kemudian menghadiahkan burung dalam sangkar, kemudian memberitahu Annie bahwa ia adalah seorang santa. Ketika Ronnie dan Maria kembali, Albert mendengar Maria meminta Ronnie memanggil polisi dan melaporkan mayatnya seperti kejadian tadi saat Maria membawanya ke rumah. Saat Maria datang menemui Annie di kamarnya, dia menemukan Albert di sana dan memintanya pergi. Saat Albert menuruni tangga pintu belakang, dia melihat polisi. Karena merasa takut, ia mencoba kembali ke rumah Maria melalui pintu belakang, tetapi ternyata terkunci dari dalam. Oleh karena itu, ia melanjutkan untuk pergi ke lantai yang lebih tinggi, di mana dia terperangah dengan apa yang dilihatnya. Ronnie meminta Maria untuk menceritakan semua kejadian tersebut kepada polisi, tetapi tidak menyertakan Albert. Maria mengatakan bahwa kemungkinan Jerome mati karena bunuh diri dengan senjata api miliknya sendiri. Maria mengatakan selama ini Jerome adalah pecandu bubuk haram.
Mungkin saja ia bunuh diri karena tidak terima Maria pergi keluar bersama lelaki lain. Tidak percaya dengan perkataan Maria, salah seorang polisi wanita mencoba mencari informasi dari Annie, namun belum sempat mendapatkan informasi. Maria memotong pembicaraan polisi dengan mengatakan bahwa Annie adalah seorang anak yang bisu. Di tengah penyelidikan, Ronnie mengacak-acak benda di TKP sambil memeriksa sofa. Ternyata Ronnie mencari dompetnya yang hilang. Polisi yang mencurigai Ronnie kemudian membawanya ke kantor polisi. Polisi menyegel rumah Maria, lalu bertanya apakah Maria tidak punya tetangga. Maria berkata, sebenarnya ada kantor di atas, namun karena libur Natal jadi kantor ditutup selama 1 minggu. Maria juga menunjukkan toko rotinya di lantai bawah yang rencananya akan dibuka esok hari karena tidak menemukan hal yang mencurigakan lagi. Polisi pun menyudahi investigasi. Sebelum pergi, polisi meminta Maria datang ke kantor polisi esok hari untuk mengambil laporan hasil autopsi. Maria pergi ke lantai atas sambil membawa gergaji besi, tetapi terkejut melihat Albert ada di sana. Albert mengungkapkan kepadanya bahwa dia mengetahui bahwa Maria telah membuat replika apartemennya yang sama persis dengan ruangan tempat kematian Jerome. Maria putus asa dan mengaku kepada Albert bahwa dia membunuh Jerome karena selama beberapa tahun ini ia dan Annie sering disiksa oleh Jerome. Hal ini juga yang menyebabkan Annie tidak mau lagi berbicara. Ia mengungkapkan bagaimana dia membubuhi minuman Jerome dengan obat-obatannya sendiri dan membunuhnya dengan pistol di tangannya sendiri. Intinya dia mencari lelaki untuk diajak berkencan, bukan karena benar-benar mencari kekasih baru, melainkan karena ingin menyempurnakan alibinya. Karena sudah tumbuh perasaan cinta kepada Maria, Albert menawarkan untuk membantunya. Mereka memutuskan untuk menghancurkan replika apartemen tersebut. Saat melakukan itu, mereka menemukan dompet Ronnie tersembunyi di sofa. Maria menyarankan agar mereka menghancurkannya. Tapi ketika Albert melihat foto keluarga bahagia Ronnie di dompet, ia memegangnya dan memutuskan untuk mengembalikannya ke bagian laporan hilang di gereja keesokan harinya. Selama interogasi polisi, Ronnie berbicara tentang Albert hingga Albert dibawa ke kantor polisi. Albert juga mendengarkan keterangan dari istri Ronnie yang menyatakan tidak mungkin suaminya adalah seorang pembunuh, apalagi mereka hanya berbisnis catering. Kepada polisi, Albert menjelaskan bahwa benar ia membantu Ronnie membawa Maria ke rumahnya. Namun setelah itu mereka berpisah saat Ronnie mengantar Maria kembali ke gereja untuk mencari arlojinya. Tanpa sepengetahuan Albert, Maria juga datang ke kantor polisi. Namun Maria sama sekali tidak menyertakan nama Albert dalam keterangannya. Melihat origami angsa, Maria yakin Albert juga ada di kantor polisi. Ia kemudian merubah pernyataannya, lalu berkata bahwa dia baru ingat bahwa ada seorang pria bernama Albert yang bersama Ronnie mengantarnya pulang. Namun mereka kembali berpisah saat Ronnie mengantarnya ke gereja. Ketika laporan postmortem mengungkapkan bahwa itu adalah bunuh diri, polisi memutuskan untuk melepaskan ketiganya, Ronnie, Albert, dan Maria, dan menutup kasus tersebut. Saat mereka hendak pergi, Ronnie mengaku sengaja meninggalkan dompetnya di rumah Maria agar dia punya alasan untuk kembali. Ronnie mengemukakan teori bahwa pencuri mungkin telah membunuh Jerome dan pergi dengan dompetnya. Dengan demikian, polisi menyimpulkan bahwa siapapun yang memiliki dompet itu mungkin adalah pembunuhnya. Albert berdiri diam saat dia tahu dompet itu ada di sakunya. Saat semua orang hendak pergi, Annie mengungkapkan kepada polisi bahwa sangkar burung diberikan kepadanya oleh Santa dan mengarahkan jarinya ke Albert dan mengucapkan kata Santa. Semua orang senang karena anak itu sudah mulai berbicara. Namun petugas polisi memandang Maria dengan curiga. Kini Annie bisa diminta keterangan karena ia sudah mau berbicara. Karena Annie adalah orang yang ada di lokasi saat kejadian pembunuhan terhadap Jerome terjadi. Saat ini Albert tahu bahwa Annie akan menjadi yatim piatu jika Maria masuk penjara. Albert diam-diam mengeluarkan dompet Ronnie dan menyerahkannya kepada polisi, menyiratkan bahwa dia mencuri dompet itu. Albert mengeluarkan cincin berlian yang dibawanya sejak dia ingin melamar Rosie dan mulai menyerahkannya kepada Maria.
menyiratkan bahwa dia juga mencurinya. Maria menyadari bahwa dia menyerahkan diri dalam pembunuhan untuk menyelamatkannya. Dia sambil menangis menyiratkan bahwa dia bersedia menikah dengannya. Albert memasangkan cincin di jari Maria dan menyerahkan diri. Film pun berakhir.